Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 7 Juli 2025, kita memasuki pembahasan seminggu bersama Korah dan kawan-kawan, hari yang terakhir atau hari yang ketujuh, dengan judul renungan Akhir yang Tragis. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Bilangan 16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Musa dan Harun bukanlah orang sembarangan. Mereka orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan. Musa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel secara umum. Harun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin keagamaan. Maka melawan mereka adalah sebuah kesalahan fatal, dan kesalahan fatal itu juga berakibat fatal. Korah dan kumpulannya merasakan hal ini. Perjuangan mereka untuk menjatuhkan Musa dan Harun berakhir tragis. Mereka ditelan hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Tanah yang berada di bawah mereka, tempat mereka berdiri, terbelah. Bukan disebabkan hal alamiah apapun, misalnya gunung berapi bawah tanah yang dengan paksa membuat jalan dan membelah bumi. Bukan juga karena gempa bumi tektonik. Tetapi ini terjadi secara langsung oleh tangan dan kuasa Tuhan. Dan ini terjadi persis seperti yang dikatakan Musa. Yang terkena hukuman dengan cara ditelan hidup-hidup oleh bumi yang terbelah itu adalah Korah, Datan, dan Abiram beserta keluarga mereka. Namun tidak dengan anak-anak Korah, seperti yang dikatakan di dalam Bilangan 26 ayat yang ke-11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Hukuman Tuhan dengan cara yang baru. Musa berkata, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Dikatakan sesuatu yang belum pernah terjadi. Artinya, baru Korah, Datan, dan Abiram beserta keluarga mereka yang menerima hukuman Tuhan seperti itu. Demi membenarkan perkataan Musa dan kedudukannya sebagai utusan Tuhan, maka Tuhan mau melakukan persis apa yang disampaikan Musa tersebut. Habis dimakan api. Bagi para pemberontak yang tidak terkena hukuman dengan cara ditelan bumi hidup-hidup, maka mereka terkena hukuman dengan cara dibakar api. Mereka yang dihukum dengan cara ini adalah 250 orang yang mendukung dan turut menjadi komplotan Korah dan kawan-kawan. Hukuman seperti ini bukan cara yang baru. Nadab dan Abihu sudah mengalami hal ini. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Hal ini tercatat dalam Imamat 10 ayat yang kedua. Memang bukan cara hukuman yang baru, tetapi cara seperti ini tidak kalah mengerikan. Tidak disebutkannya On bin Pelet dalam rombongan orang-orang yang dihukum Tuhan, Midras menjelaskan bahwa itu karena peran istrinya yang membuat On bertobat. Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya berakhir tragis, termasuk kita, bukan?
Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati di dalam perkataan dan tindakan kita. Jangan sampai apa yang kita katakan dan lakukan melawan atau menista Tuhan. Kata-kata bijak. Sikap hidup kita turut menentukan bagaimana akhir hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kiranya Roh-Mu membimbingku sehingga aku bisa menjaga sikap hidupku tetap benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.